Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, semoga saat ini Anda memiliki kesehatan yang cukup untuk melanjutkan aktivitas kita. Masih dengan belajar di internet. Kenapa saya menekankan ini? Karena belajar internet ini adalah sekarang ini sudah menjadi style, sudah menjadi gaya hidup, di mana anak-anak muda atau sahabat madrasah, baik siswa maupun orang tua, sangat syarat sekali mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi melalui internet, atau dalam hal ini adalah baik itu di medsos ataupun media-media yang lain. Dalam menerima informasi ataupun kita menyampaikan informasi, syariat memberikan ajarannya kepada kita semuanya, jangan cepat-cepat dan terburu-buru di dalam meyakini sebuah informasi ataupun kita menyebarnya. Dan ini kita memang harus verifikasi dan melakukan klarifikasi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sahabat madrasah, menjadi sangat jelas bahwa segala informasi yang datang itu harus dilakukan verifikasi atau konfirmasi ataupun klarifikasi, sehingga dipastikan bahwa informasi itu adalah benar adanya. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, baiknya klarifikasi atau konfirmasi itu tidak pada ruang umum, tidak di ruang publik, tetapi langsung kepada sumber informasinya. Sehingga di dalam klarifikasi atau verifikasi ini ada setidaknya 5 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memastikan apakah informasi itu bersumber, terpercaya atau tidak. Dan yang kedua adalah kontennya. Bisa jadi informasi itu bersumber dari orang-orang yang kredibel, tetapi barangkali ada keteledoran di dalam menyampaikan informasi. Dan yang ketiga adalah konteks, ruang, dan waktu. Sebuah informasi akan mendapati penafsiran yang berbeda karena konteks yang berbeda, ruang, dan waktu yang berbeda. Sehingga ini harus betul-betul faktual. Karena dari perbedaan ruang dan waktu ini akan memunculkan pemahaman yang berbeda. Untuk itu dipastikan konteksnya bagaimana, ruang dan waktunya bagaimana. Itu harus sesuai. Kita sering melihat banyak konten yang itu pernyataan sudah sangat lama sekali, dan itu pernyataan itu bukan fokus untuk masalah yang sedang trending misalkan, tetapi itu dipleset-plesetkan. Ini jelas, ini adalah mengkaburkan daripada sebuah informasi. Maka waspada dan hati-hatilah. Kemudian yang terakhir adalah kemanfaatan dari sebuah informasi itu. Informasi itu bisa memberikan manfaat dan faedah atau hanya sia-sia saja, tidak ada faedah yang bisa didapatkan. Kalaupun ada manfaat, ini harus kita telusuri manfaat itu untuk publik ataukah untuk privat. Sehingga jangan kita begitu mendapatkan informasi langsung membaginya. Ini sangat bahaya sekali teman-teman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa membicarakan, dan ini adalah sudah menjadi budaya kalau saya melihat di dunia maya atau di dunia internet itu, membicarakan kebaikan atau keburukan orang lain itu adalah sudah sangat-sangat sesuatu yang dianggap sesuatu yang wajar sekali, padahal itu tidak boleh. Bahwa ada yang mengatakan dosa berghibah itu jauh lebih besar daripada berzina. Ada yang memaknai, kenapa demikian? Kalau orang dosa berzina, begitu dia melakukan perzinahan, kalau dia itu sudah bersuami istri, kalau melakukan zina, maka cukup baginya ditanam tubuhnya separuh, kemudian dipukuli pakai batu hingga dia mati, maka selesailah dia. Berarti dia sudah melakukan pertobatan dan sudah dihapus dosanya. Tetapi bagaimana ketika kita melakukan ghibah, men-share informasi yang jelas itu adalah sesuatu tentang aib sesama saudaranya sendiri. Kemudian ada yang memiliki tendensi, tetapi kan itu memang berita, kenyataannya memang begitu. Perlu sahabat madrasah fahami. Pernah dulu sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal ghibah ya Rasulullah, apa itu ghibah?" Rasulullah menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu nyebut-nyebut saudaramu tentang kejelekan saudaramu yang apabila dia mendengarnya, maka dia tidak suka. Itulah ghibah. Sehingga kalau kejelekan itu meskipun itu dilakukan sesungguhnya itu ghibah. Kalau hal itu tidak dilakukan, kok kita sebut-sebut, itu namanya fitnah. Padahal kita fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak informasi akhir-akhir ini yang mendorong orang itu untuk
men-share informasi yang belum jelas. Ini hati-hati. Saat ini informasi tentang Habib Rizik, begitu banyak orang berspekulasi berbicara tentang Habib Rizik, kepulangan Habib Rizik dan lain sebagainya. Bahkan kalau tadi saya melihat itu begitu trendingnya, begitu ada video yang tidak baik dipertontonkan, orang menelusurinya dengan luar biasa tentang video yang wajahnya mirip Gisel. Ini adalah menjadi pertanyaan besar. Orang buru-buru sangat penasaran dengan hal-hal yang tersebut. Tetapi bagaimana? Apakah sesemangat itu para pengguna internet untuk penasaran terhadap ilmu, untuk penasaran terhadap hal-hal baik? Semoga ya sahabat madrasah menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan internet, dan kita semuanya akhirnya terselamatkan dari bahaya berghibah. Karena syariat kita mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jelas, jangan penuhi diri ini dengan prasangka, karena prasangka itu adalah sebagiannya adalah dosa. Dan jangan pula kita mencari-cari kesalahan privasi seseorang, supaya apapun dia pasti punya kesalahan. Sesalah apapun orang itu pasti punya kebaikan. Coba Anda berpikir, apabila yang dianggap melakukan keburukan itu adalah Anda, kemudian orang, maka Anda tidak suka dengan hal tersebut. Maka dari itu, mari manfaatkan internet ini bukan untuk hal-hal yang kurang mendidik, tetapi kita menggunakan internet itu adalah untuk hal-hal yang baik dan positif serta bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian pula berbicara tentang berghibah, jelas Al-Quran menggambarkan kita menghibah sesama kita berarti kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Fakarihtumu. Normalnya tentunya kita tidak menyukainya, tetapi bagaimana? Bahkan sampai ada yang menamakan bahwa gosip, ngegosip, ghibah, semakin digosok semakin sip. Semakin orang berbicara tentang keburukan orang lain, semakin semangat dan penasaran. Ini adalah fakta. Maka dari itu sahabat madrasah, sadar hal tersebut. Semoga kita adalah pengguna internet yang bijaksana untuk hal-hal yang manfaat untuk kita semuanya. Salam madrasah, madrasah sehat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.